Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alta Zabran Ismail dengan NPM 2417053003. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerbang logika dengan transistor. Yang pertama, apa itu gerbang logika? Gerbang logika adalah komponen dasar dalam sistem yang dapat diibaratkan sebagai otak mini dari setiap rangkaian digital. Mereka membuat keputusan berdasarkan kondisi input yang diberikan dalam dunia nyata. Setiap kalkulasi atau keputusan yang dapat diambil oleh komputer atau kalkulator berawal dari kerjasama ribuan bahkan jutaan gerbang logika. Gerbang logika ini juga menerima salah satu lebih dari input biner dari 0 dan 1. Dan memberikan output berdasarkan aturan logika tertentu seperti IND, OR, dan NOT, dan lain-lain. Peran transistor dalam gerbang logika yaitu saklar elektronik yang mengendalikan aluran listrik berdasarkan tegangan input dan dapat menyimulisasi kondisi logika 0 dan 1. Transistor ini juga memiliki dua keadaan utama, aktif dan non-aktif, yang selaras dengan logika biner 1 dan 0. Dengan menyusun transistor dalam pola tertentu, kita bisa membuat berbagai jenis gerbang logika. Itulah kenapa transistor sering disebut dengan jantung dari perangkat digital. Bagaimana sih transistor bekerja sebagai saklar logika? Transistor jenis NPM atau NMOS aktif ketika diberi tegangan tertentu di terminal basis atau gate. Saat aktif, arus bisa mengalir dari kolektor ke eminator atau dari drain ke source. Ketika tidak aktif, arus tidak bisa mengalir. Dengan mengatur kapan transistor aktif dan tidak aktif, kita dapat mengontrol apakah arus boleh mengalir ke output. Ini bisa menjadi dasar dalam membuat rangkaian logika yang bisa memutuskan sesuatu secara elektronik. Bagaimana sih cara membuat gerbang NOT dengan transistor? Yang pertama, rangkaikan menggunakan satu transistor ditambah satu resistor. Kemudian input diberikan ke basis transistor. Lalu output diambil dari kolektor melalui resistor ke VCC. Gerbang NOT mengembalikan logika. Jika input 1, transistor on dan output terhubung ke GND, hasilnya 0. Jika input 0, transistor off, output ketarik ke VCC melalui resistor. Dan gerbang atau OR menggunakan transistor. Yang pertama, dua transistor NPM disusun paralel. Lalu output aktif jika salah satu atau kedua input aktif. Bayangkan gerbang OR seperti dua saklar paralel. Jika salah satu saklar tertutup, arus bisa mengalir. Begitulah OR bekerja, cukup salah satu input yang aktif agar hasilnya juga aktif. Berikut contoh aplikasi nyata dari gerbang logika. Tanpa gerbang logika, tidak akan ada perangkat elektronik pintar seperti HP, komputer, atau mesin cuci otomatis. Setiap keputusan dalam sistem digital berasal dari gerbang logika, termasuk algoritma kecerdasan buatan sekalipun. Digunakan dalam CPU, memori kalkulator, dan microcontroller. Digunakan dalam sistem kontrol, lampu lalu lintas, mesin otomatis, dan robot. Kesimpulan dari pembahasan saya, transistor adalah dasar dari sebuah sistem logika digital. Gerbang logika dibentuk dengan menyusun transistor secara tertentu. Memahami hubungan ini membantu kita memahami bagaimana komputer berpikir, dari transistor ke gerbang, lalu ke sistem kompleks seperti prosesor.
Dengan memahami bagaimana transistor berbentuk gerbang logika, kita tidak hanya belajar elektronika dasar, tetapi juga bagaimana semua teknologi modern bekerja dari akar terdalamnya. Semua keajaiban digital dimulai dari saklar kecil bernama transistor. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.